Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. demokrasi. Teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, persembahan dari KPU Kabupaten Pekalongan. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting namun seringkali belum banyak diketahui masyarakat, yaitu mengapa KPU butuh sekretariat yang kuat, peran strategis dalam tahapan pemilu. Banyak masyarakat mengenal KPU melalui para komisionernya sebagai penyelenggara pemilu. Namun di balik suksesnya setiap tahapan pemilu, terdapat peran besar dari jajaran sekretariat yang mendukung pelaksanaan tugas KPU secara administratif, teknis, logistik, hingga pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Untuk mengupas lebih dalam mengenai hal tersebut, telah hadir bersama kita Bapak Bambang Yusmanto, Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat datang Pak Bambang Yusmanto. Terima kasih Bu Yanti. Ya, terima kasih Pak telah berkenan hadir di podcast Bisik yang berapa kali ini Pak? Ini yang kedua. Oh, yang kedua. Ini Pak, kami perlu tahu juga ini Pak tentang apa yang dimaksud dengan sekretariat KPU dan fungsi utamanya sekretariat dalam lembaga KPU. Nggih, Bu Yanti. Jadi kembali kita ulas terkait dengan KPU, bahwa perlu kami sampaikan di dalam lembaga KPU ini, khususnya KPU Kabupaten Pekalongan ya, yang ada ini, bahwa ada dua komponen penting ya. Yang komponen pertama itu komisioner, Ya. di mana komisioner tugasnya adalah pada ranah kebijakan. Kemudian yang kedua adalah komponen sekretariat, di mana tugas dari sekretariat ini adalah ranahnya dukungan teknis dan administrasi. Jadi masing-masing komponen ini mempunyai tugas yang berbeda, Bu Yanti. Iya, iya. Jadi mengapa KPU butuh sekretariat ini Pak? Butuh sekretariat ya, karena memang tahapan pemilu itu kompleks dan panjang gitu kan. Jadi butuh ya sekretariat untuk melaksanakan beberapa kegiatan ya. Di antaranya ya untuk pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pengelolaan logistik, pengelolaan teknis pemilihan dan lain-lain. Dan ini dalam rangka untuk mensupport kebijakan yang telah diambil oleh komisioner. Jadi kita tugasnya adalah mensupport secara teknis dan administrasi, Bu Yanti. Iya, iya, iya. Jadi posisi strategis sekretariat KPU ini dalam organisasi ini bagaimana Pak? Sekretaris itu posisinya sebagai koordinator ya, koordinator dari pelaksanaan dukungan teknis dan dukungan administrasi. Ya. Tentunya harus bisa menjabarkan apa yang menjadi keputusan pleno dari komisioner, sehingga bisa diturunkan ke masing-masing bagian kegiatan-kegiatan apa supaya bisa berjalan sesuai dengan tepat waktu dan tepat tujuan. Iya, 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 iya. Terus Pak, kalau boleh tahu apa saja tugas utama sekretariat KPU Kabupaten Pekalongan ini? Seperti tadi kita sampaikan, tugas utamanya itu layanan administrasi perkantoran, kita juga pelayanan administrasi keuangan, ya, terutama untuk badan-badan ad hoc, Iya. terus administrasi yang lain-lain ya, termasuk juga logistik, teknis kepemiluan melalui bintek-bintek, sosialisasi, itu tugas kita dalam rangka mensukseskan tahapan pemilu. Terus Pak, bagaimana peran sekretariat dalam mendukung tahapan pemilu sejak awal Pak? Oh, sejak awal ya. Jadi sebelum pemilu kita laksanakan tentu ada peran strategi sekretariat, di mana sekretariat itu menyusun anggaran, Bu Yanti. Jadi anggaran untuk satu tahapan pemilu selama berapa tahun lah, berapa bulan itu kita hitung ya. Di mana di situ ada kebutuhan untuk SDM, ini untuk penggajiannya, kebutuhan untuk TPS-nya, kebutuhan untuk perencanaan dan pengadaan logistiknya, kebutuhan untuk bimbingan teknis dan lain-lain. Jadi semuanya direncanakan biar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Lancar, oke. Terus Pak, seberapa penting nih perencanaan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu ini? Oh, itu sangat penting sekali Bu Yanti, sebab
dengan adanya perencanaan kita memastikan semuanya itu bisa terbiayai. Iya, Jadi tercover tahapan ya. semuanya Iya. bisa tercover, bisa terbayarkan. Iya, Nah, iya. itu jadi pentingnya perencanaan yang dilaksanakan oleh sekretariat. Terus Pak, eh, bagaimana sekretariat memastikan pengelolaan keuangan ini bisa berjalan akuntabel? Oh ya, itu Iya, salah satu hal yang sangat penting sekali Bu iya, Yanti. Jadi kita juga memastikan bahwa 1 sen pun uang negara harus kita pertanggungjawabkan dan kita pastikan bahwa pengelolaan keuangan oleh KPU itu berjalan akuntabel, akuntabel. Di antaranya pertama ya sebelum sebelum pelaksanaan tahapan pemilu tentunya kan rencana anggaran itu direview dulu oleh inspektorat. Jadi direview terkait dengan volumenya, iya, dengan indeksnya sesuai besarannya enggak dengan keputusan dari pemerintah itu kan terkait dengan indeks keuangan. Kemudian dalam pelaksanaannya juga kita ada pengawasan sistem pengawasan internal pemerintah. Jadi tiap bulan juga kita audit, kita hitung kas. Jadi dalam pelaksanaannya juga kita sering juga memonitoring ke badan ad hoc itu kan memastikan itu uang yang kita turunkan sesuai dengan peruntukannya atau tidak iya, itu iya, semuanya kita monitoring. Kemudian terakhir juga setelah pelaksanaan tahapan kita pasti diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan untuk memeriksa belanja-belanja kita. Jadi itulah tahapan-tahapan yang dipastikan ya pengelolaan uang di KPI itu akuntabel. iya, iya. Terus terkait pengelolaan logistik Pak, peran sekretariat ini dalam pengelolaan logistik pemilu gimana Pak? Oke. Terkait logistik itu murni menjadi tanggung jawab sekretariat Bu Yanti. Jadi mulai dari perencanaan, kebutuhan yang akan logistik akan kita gunakan Distribusikan, itu berapa. Jadi mulai perencanaan, kemudian pengadaan juga oleh kita sekretariat, kemudian tata kelola ya mulai dari pelipatan, kemudian pengesetan, packing, dan terakhir distribusi distribusi, semuanya tanggung jawabnya sekretariat. semuanya Semuanya tanggung jawab dihandle sekretariat, sekretariat. dihandle sekretariat. Iya. Ada tantangan nggak Pak yang sering dihadapi dalam pengelolaan logistik pemilu ini? Oh iya, Yanti, tantangan selalu ada, tapi alhamdulillah semua bisa kita atasi. Dan tantangan yang paling itu krusial tuh adanya pembatasan limit waktu yang sangat singkat untuk tata kelola logistik. Makanya kita kan nggak mampu kalau bekerja sendirian, maka kita kan melibatkan masyarakat itu kan agar membantu kita dalam tata kelola logistik. Nah, tantangannya kita juga harus bisa melatih masyarakat agar bisa melaksanakan tugas itu dan pengawasannya juga harus terus-menerus supaya tidak terjadi hal-hal yang tertukar misalkan atau tidak tepat jumlah. Nah, itu tantangan yang besar. Nah, kemudian tantangan lainnya ya kalau pas pemilu biasa musim hujan itu kan kita dahulukan lah untuk daerah-daerah yang tinggi itu kan yang rawan longsor supaya logistiknya supaya bisa lebih duluan sampai di tempat itu. Lawan longsor, lawan banjir ya Pak? Iya, iya, iya. Oke. Terus terkait tadi keuangan sudah, Logistik logistik, sudah, sekarang ya. SDM Pak. Oh, Oke. SDM. Sekretariat dalam mendukung pengelolaan SDM penyelenggara pemilu bagaimana Pak? Pengelolaan SDM SDM. penyelenggara pemilu Iya. ya itu kan SDM itu sampai bawah Bu Yanti ya, ada badan ad hoc, ada PPK, PPS. ada PPS, ada KPPS ya kita perannya sangat sangat penting dan krusial sekali kita memberikan mereka bimbingan-bimbingan teknis ya, bimbingan teknis kepemiluan, terus bimbingan teknis pengelolaan keuangan, bimbingan teknis logistik dan lain-lain. Jadi kita berperan terhadap Semuanya. semuanya di bawah itu kan. Terus ini terkait aparatur sekretariat sangat diperlukan tingkat profesionalismenya ya Pak? Oh itu pasti, pasti. Jadi semua staf sekretariat itu harus profesional. Semakin profesional, jadi dia semakin paham akan tugas, fungsinya dan tanggung jawabnya. Gitu. Iya, iya. Sekretariat ini membangun budaya kerja yang efektif ini bagaimana Pak? Wah iya, jadi bukan tidak cukup profesional saja sebagai penyelenggara pemilu Bu Yanti, tapi dituntut dan lain itu kan. Jadi ada budaya yang namanya jujur ya, jujur, terus kemudian berintegritas, ya, itu kan wajib sebagai penyelenggara pemilu ya. Bekerjanya juga adaptif ya dan inovatif itu kan, itu budaya-budaya kerja. Iya, iya. Di samping juga disiplin itu nomor satu. Iya, iya, iya. Terus untuk terkait teknologi informasi,
ada peran penting enggak Pak dalam mendukung kerja sekretariat ini Pak? Oh, itu penting sekali ya. Sekarang teknologi yang sekarang itu kan sangat-sangat membantu. Manakala kita menerima apa regulasi terbaru dari KPU RI, kita cepat sekali itu untuk mengimplementasikan, juga untuk kegiatan-kegiatan ke bawah kepada ad hoc maupun pada masyarakat melalui sosialisasi itu kan teknologi itu sangat-sangat membantu Iya, kita iya. Mempercepat nih Pak. mempercepat ya. Terus bagaimana sekretariat menjaga koordinasi dengan komisioner KPU Pak? Ya, Bu Yanti, jadi setiap minggu KPU itu melaksanakan rapat pleno, jadi tugas dari sekretariat adalah melaksanakan kewajiban kita adalah melaksanakan apa yang menjadi keputusan rapat pleno, dan itu kan bentuk koordinasi yang setiap minggu kita laksanakan. Semua kegiatan berarti harus melalui Iya, rapat pleno nggih? iya, semua kegiatan 1 minggu ke depan itu dibahas dalam rapat pleno, kemudian diturunkan ke sekretariat, sekretariat melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari komisioner. Iya. Terus ada enggak Pak koordinasi sekretariat dengan instansi lain misal dalam bentuk apa kayak Oh, gitu? itu banyak sekali Bu Yanti. Dalam tahapan pemilu misalkan terkait dengan keamanan kantor, gudang ataupun keamanan tahapan lain kita koordinasi dengan Polri dan TNI. Kemudian untuk pemenuhan data pemilih kita mengadakan koordinasi dengan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. Kemudian untuk terkait dengan penertiban alat peraga kampanye kita koordinasi dengan Bawaslu dan Satpol PP. Kemudian yang lain lagi banyak Bu Yanti. Nggih. Terkait ini Pak, sekretariat yang kuat dan efektif, apa indikatornya Pak? Oh, Sekretariat. sekretariat yang kuat dan efektif indikatornya tentunya setiap staf harus punya kompeten masing-masing. Ada yang ahli tata kelola pemilu, ahli di keuangan, ahli di logistik, ahli di IT, dan ahli di yang lain-lain, termasuk juga ahli hukum ya, hukum kepemiluan. Itu syaratnya sekretariat yang kuat. Kemudian yang kedua syaratnya harus bisa bekerja secara tim, harus kompak, harus solid. Itu syaratnya. Terus Pak ini dalam menghadapi dinamika dan regulasi pemilu ini bagaimana Pak sekretariat? Oh, itu hal yang sudah terbiasa bagi kami. Nah, manakala ada regulasi baru ya kami sebagai pelaksana bisa cepat menyesuaikan karena memang sudah dilatih untuk bekerja adaptif gitu kan, teman-teman itu Bu Yanti. Dadakan juga ya Pak. Dadakan nggak ada malam hari, ada perintah itu. Terus ada inovasi Pak yang dapat dilakukan sekretariat untuk meningkatkan pelayanan. Oh iya, itu inovasinya, inovasi salah satunya administrasi ya. Untuk administrasi kita punya terkait dengan aplikasi Srikandi itu kan, jadi kan surat menyurat itu kan bisa berjalan lancar di maupun tempatnya, jadi bisa bekerja dari mana saja itu kan. Kemudian juga terkait dengan peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat, itu inovasi kita juga ada digitalisasi administrasi itu kan, semua data-data itu kan kepemiluan, data-data peraturan-peraturan itu kan ada di web kita, di JDIH kita. Jadi ini upaya pelayanan kepada masyarakat, manakala membutuhkan data bisa tinggal dibuka saja. Terbuka untuk umum nggih. Oke. Apa pesan bagi jajaran sekretariat KPU Pak agar terus meningkatkan kualitas kerjanya? Ya tentunya semangat Bu Yanti, kita ngajak teman-teman itu semangat, kemudian terus belajar ya, terus belajar dan jaga soliditas dan kekompakan. Wajib nih, kompak nih. Oke. Apa harapan Bapak ini terhadap peran sekretariat dalam pemilu mendatang? Harapannya ke depan semua jajaran sekretariat bisa bekerja lebih profesional lagi, lebih baik lagi, dan bisa lebih dipercaya oleh masyarakat. Itu aja Bu Itu Yanti. aja. Berkualitas, integritas ya Pak. Iya, Cukup? cukup Bu Yanti. Enggak ada penambahan lagi? Cukup. Ya teman pemilih, dari perbincangan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan tahapan yang terlihat oleh publik, tetapi juga oleh kekuatan sistem pendukung di balik layar, yaitu sekretariat KPU.
Sekretariat memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh aspek administrasi, pengelolaan keuangan, logistik, sumber daya manusia, hingga dukungan operasional berjalan secara profesional dan akuntabel. Sekretariat yang kuat menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemilu yang efektif, efisien, transparan, dan berintegritas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan sekretariat merupakan investasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Bapak Bambang Yusmanto, terima kasih atas waktu dan Sami-sami, berbagi informasi yang telah disampaikan dalam podcast Bisik kali ini, Pak. Semoga bisa hadir lagi, Pak, di podcast Bisik selanjutnya. Podcastnya KPU Kabupaten Pekalongan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian podcast Bisik episode kali ini, dan dengan tema mengapa KPU butuh sekretariat yang kuat, peran strategis dalam tahapan pemilu. Mari bersama-sama mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan terpercaya. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang telah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan yang tentunya edukatif, transparan, dan inspiratif. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.